Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Hari ini kita ibadah yuk. Shalom anak-anak semuanya, jumpa lagi bersama aku Kak Peter dan Kak Linda. Kakak apa? Uncle sih. Harusnya ya. Welcome to Living Kids. Nah, hari ini kita mempunyai kabar yang luar biasa karena kita akan sharing mengenai satu orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Namanya Nuh. Nah, tapi ini adik-adik, Kak Peter sama Kak Linda juga ingetin, sekarang nih corona lagi tinggi. Jadinya lebih baik kita tetap di rumah dan tetap menjaga kesehatan ya. Makan harus pintar, terus nggak boleh pilih-pilih. Tuh mana yang suka pilih-pilih, ayo. Terus juga rajin-rajin cuci tangan. Jangan lupa pakai masker. Nah, kalau keluar-keluar, nah mama papanya juga harus tetap menjaga protokol kesehatan ya Aunty Linda ya, supaya kita semua tetap sehat dan tetap bisa semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Aunty Linda mau berdoa dulu. Kak Linda ya, Kak Linda mau berdoa dulu. Oke, yuk. Yuk kita doa ya, adik-adik semua. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami masih boleh beribadah bersama-sama. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarkan setiap adik-adik di rumah yang mendengarkan bisa mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami sharingkan hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Nah, sebelum nanti Kak Linda bicara soal Nuh, ini kalau setiap kita orang tua pastinya ketika memberikan nama anak itu punya artinya, Kak Linda. Misalnya gini, waktu kita punya anak Adele, pasti kita mempunyai artinya, ya kan? Adele itu kita cari dulu namanya siapa apa. Terus waktu punya anak kedua namanya Arnold,
Oh ya, by the way namanya bukan Boboiboy, namanya Arnold. Iya. Boboiboy itu nama panggilannya. Jadi waktu punya nama Arnold, kita tuh tahulah arti nama Arnold itu apa. Nah, sebelum kita bercerita atau kita menceritakan kisah mengenai Nuh, aku beritahu dulu nih. Nah, Nuh ini punya arti nama. Wah, ya. Apa sih arti namanya? Namanya ini, namanya anak yang memberi penghiburan dalam pekerjaan yang penuh dengan kesulitan. Wow, bagus banget ya. Jadi Nuh itu adalah anak yang memberikan penghiburan di tengah kesulitan. Nah, jadinya buat adik-adik semua, kamu itu dengan namamu, misalnya namanya Siana, namanya Emily, namanya Adele, atau namanya siapapun itu, namanya Peter, kita punya arti nama yang bagus. Ya, kita punya arti nama yang baik, dan setiap arti nama kita itu selalu ada kasih Tuhan di dalamnya. Betul ya? Nah, zaman dahulu kala ada seorang yang hidupnya benar nih nanti. Ada yang hidupnya sangat luar biasa. Namanya Nabi Nuh. Nah, ada lagunya tuh si Adele sama si Bobo, ingat tuh lagunya gimana sih itu ya? Ada yang tahu nggak anak? Ada di rumah. Ada yang tahu nggak? Gimana sih lagunya? Gue lupa sih. Aku lupa deh lagunya gimana sih? Aduh, gimana ya? Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Suka gini. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Ya, itu sih adalah masih Arnold suka banget tuh nyanyi lagu itu. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, dan 3 orang mantunya masuk ke dalam bahtera. Setelah dia masuk ke dalam bahtera, ada hujan yang begitu besar. Nah, nanti Linda boleh ceritain nggak sih gimana sih ceritanya Nuh ini? Oke, kita mulai ya. Jadi zaman dahulu, waktu di zaman Nuh, waktu Nuh hidup beserta dengan keluarganya, bumi ini banyak dipenuhi dengan orang-orang yang jahat. Ya, jahat itu jadi dia tidak melakukan kehendak Tuhan, dia tidak melakukan perbuatan yang dicintai Tuhan gitu. Tapi Nuh dan keluarganya beserta anak-anaknya, mereka keluarga yang taat dan takut sama Tuhan, cinta Tuhan lah ya, cinta Tuhan. Gitu. Sedangkan orang-orang yang lainnya itu enggak. Nah, karena hal itu Tuhan lama-lama kesel ya, marah. Tuhan marah. Tuhan murka. Ini kenapa sih kok manusia ini di dunia bukannya semakin baik, semakin cinta Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, kok semakin tolong menolong, begitu kok malah saling membunuh, saling ngejek satu dengan yang lain gitu ya. Berantem, kerjaannya ribut, malah rebut-rebutan barang mungkin ya kan. Makanya ya kan, jadi itu bukan suatu hal yang dicintai Tuhan atau disukai Tuhan kan ya adik-adik ya. Jadi Tuhan bilang deh jadi Tuhan berfirman sama Nuh, buat sebuah bahtera ukurannya sangat besar, ya, really big. Ya. Tuhan kasih detail-detailnya semuanya tuh. Berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tingginya, bener. Nah, terus Tuhan bilang, kamu buat beserta dengan keluarga kamu buat bahtera itu. Nanti dan setelah bahtera itu jadi, kamu harus memasukkan sepasang binatang yang ada di muka bumi ini. Si Nuh bingung juga ya, kok aku disuruh buat bahtera ya, ini nggak ada angin, nggak ada hujan ya, masih kering, masih bumi ini masih baik-baik aja sangat gitu. Sangat beautiful ya, sangat indah. Tapi karena Nuh balik-balik lagi ya, Nuh itu seorang yang taat sama Tuhan, jadi oke, Tuhan siap. Dia dengan nggak pakai banyak nanya ya, dia langsung kerjain tuh, dia buat dah tuh bahteranya. Karena bahteranya sangat besar, tentu saja dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuatnya. Tapi waktu Nuh mengerjakan kapal bahtera itu ya, Kalinda ya, Nuh itu diejek sama teman-temannya. Ngapain kamu bikin? Iya, bener banget. Ngapain kamu bikin ini? Ngapain kamu bikin itu? Di dalam hati Nuh pasti kan dia juga bercerita, iya juga ngapain sih sebenarnya saya bikin bahtera. Tetapi balik lagi, karena Nuh adalah orang yang mencintai Tuhan, takut akan Tuhan, makanya Nuh dan keluarganya tetap membangun bahtera yang sangat besar itu. Nah, dan sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Betul. Kalau bilang panjangnya sekian meter, ya Nuh buat akan sekian meter gitu. Jadi karena Nuh benar-benar taat ya. Sampai suatu hari bahteranya akhirnya jadi nih adik-adik semua. Wah, bahtera besar banget. Nah, Tuhan berfirman,
Oke. Saatnya memasukkan hewan-hewan atau binatang-binatang sepasang-sepasang. Iya, ke dalam bahtera tersebut. Ada gitu. burung, Iya. ada unta, ada singa, ada kelinci. Jadi mungkin Dipikir gimana tuh ya sebenarnya? ya kan, ada jerapah. Bayangin tuh teman-teman, Gajah. jerapah aja bisa masuk. Gajah aja bisa masuk. Jadi pasti ukuran bahteranya atau kapalnya tuh sangat besar ya. Kayak Nah, taman safari sebenarnya ya. Betul, betul, Isinya betul, ya, betul, kurang betul, lebih betul, gitu. iya, Pasti iya, iya. dapurnya gede banget ya teman-teman ya. Tuh, oke, setelah semuanya masuk, akhirnya Tuhan berfirman, aku akan menghukum. Mendatangkan, iya. Ya, aku akan menghukum bumi ini. Aku akan memusnahkan semua makhluk hidup yang di luar dari Kapal bahtera Bahtera. ini. Betul. Gitu. Oh, akhirnya lu tahu nih, oh ternyata Tuhan itu nyuruh dia buat bahtera itu ternyata untuk menyelamatkan dia dan keluarganya dan binatang-binatang itu semua ya. Jadi akhirnya Nuh masuklah ke dalam bahteranya beserta dengan hewan-hewan dan Tuhan menutup pintunya dari luar. Jadi yang tutup bahtera pintunya itu Tuhan Yesus sendiri loh. Wow, jadi setelah ditutup selama 50 hari itu 40 hari. 40 hari 40 hari. hujan besar datang ke bumi pada Dan nggak saat berhenti itu. ya itu Dan ya. nggak berhenti. Setiap hari hujan. Hujan dan secara tidak disadar bahwa bahtera itu sudah berangkat, sudah berjalan. Wah, seperti orang-orang kapal. yang hina Nuh waktu itu Yes. ketok-ketok tuh. Aduh, Oh, Nuh, aku mau tolong masuk, dong. aku mau Iya. masuk. Tetapi Tuhan memang hanya memerintahkan Nuh bersama istri, 3 orang anaknya dan 3 orang mantunya. Jadi pada saat itu seluruh orang yang ada di muka bumi, seluruh binatang-binatang yang tidak masuk ke bahtera itu mereka meninggal. Ada terendam air, bahkan Betul. saking lebatnya gunung aja tuh ketutup loh Kapitan. Gunung aja, segini itu ketutup gunung kan air. tinggi banget. Oh, tinggi banget. Kalau sekarang mungkin teman-teman di rumah ya belum lihat gunung, jadi ngeliatnya Iya. gedung-gedung. Iya, gedung-gedungnya tinggi itu. Gedung-gedungnya tinggi aja mereka itu tertutup air. Air. Kenapa? Karena hujan itu datang terus menerus. Dan waktu di kapal pasti Nuh tuh berbilang, thank you Tuhan Yesus sudah Iya. memberikan aku hikmat untuk membangun kapal ini. Betul. Kalau Nuh saat itu tidak taat, Nuh juga akan musnah. Bener. Untung aja lu taat ya Kapitan Untung ya. aja Nuh. Dan ini bukan cerita dongeng loh Ati Linda. Iya. Ini tuh cerita nyata loh. Ini cerita nyata. Nah, apa sih pelajaran yang kita bisa dapat dari seorang Nuh dan bersama keluarga-keluarganya? Iya. Kita harus taat sama Tuhan Yesus ya. Jadi apapun yang Tuhan Yesus bilang ke kita, perintahkan ke kita itu ya kita harus kita harus dekat dulu sama Tuhan nih. Kalau Betul. kita nggak dekat, gimana kita mau dengar suara Tuhan untuk tahu Betul, nih Tuhan betul. itu nyuruh kita apa gitu. Karena Nuh dekat sama Tuhan, dia tuh bisa dengar suara Tuhan. Nuh buat bahtera ya gitu. Nah kalau nggak dekat gimana nih kita cara ngasih taunya, Tuhan kasih taunya. Setelah kita berdekat sama Tuhan, kita harus taat sama perintah Tuhan. Nah, teman-teman, tapi gini, terkadang Tuhan itu tidak bicara langsung, "Hai Linda." enggak Enggak. dong. Terkadang suara Tuhan itu bisa lewat kakak-kakak di sekolah minggu, Iya, bisa orang tua. lewat orang tua. Itu juga kita harus mendengar Ya. apa kata orang tua, karena orang tua adalah perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Betul ya, betul Linda banget. ya. Jadi kita itu selain harus dekat sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Iya. Ayo, siapa nih yang kalau berdoa suka lupa makan langsung doa aja. Iya, mau makan udah lapar Langsung Udah dimakan jam makan. Lupa doa. Jadi kalau kita mau makan kita berdoa. Kalau tidur, kita mau tidur kita berdoa. berdoa. Bangun Bangun pagi, tidur iya. kita berdoa. Jadi Betul. kalau mama papanya, aku juga kadang-kadang kita suka lupa nih, capek, lupa. Terus si Ada dan si Boboy, mama kita kan belum doa. Jadi kan Jadi adik-adik juga bisa ingetin orang bisa tuanya ingetin ya. mama papa kita udah nggak belum doa loh makannya. Oh iya ya, kita belum doa. Jadi kita di rumah itu bisa saling mengingatkan. Betul Yang banget. kedua tuh kita taat. Kita belajar taat, meskipun taat itu tidak mudah ya. Iya. Untuk taat sama orang tua juga nggak mudah loh kadang-kadang gitu teman-teman. Teman-teman ngomong, kan mama papa kerja, kalau cuma ada mbak di rumah, aku bisa seenaknya aku bisa makan apa aja aku bisa rewel-rewel kan nggak ada mama papa. Tapi waktu sebelum mama papa pergi ke kantor atau pergi bekerja, mama papa kan bilang, hari ini anak mama papa harus baik ya di rumah ya, makannya harus yang pinter ya, makannya jangan pilih-pilih ya. Jadi kita harus menjadi pribadi yang taat.
taat begitu. Meskipun taat itu tidaklah mudah, tetapi bagi kita yang dari kecil, dari muda sudah belajar taat, kita pasti yakin bahwa Tuhan memberkati kehidupan Iya, kita. betul. Sama belajar ya, jadi Betul. Nah, itu jadi nanti setelah peristiwa besar itu Tuhan berjanji kepada Nuh Betul. tidak akan menghukum bumi lagi. Betul. Wah, Tandanya kenapa? apa? Tandanya apa? Tandanya apa yuk? Ayo, Apa yuk? Apa tandanya? Tandanya Tuhan kasih pelangi. Nah, Tuhan kasih pelangi. Jadi kalau hari ini misalnya lagi hujan nih, Habis hujan, saya hujan. selesai hujan, Tuhan kasih pelangi. Teman-teman lihat pelangi itu adalah tanda bahwa Tuhan tidak akan menghukum bumi ini lagi. Kenapa Tuhan tidak menghukum bumi ini lagi? Karena Tuhan mengasihi kita semua. Teman-teman yang nonton, Tuhan mengasihi orang tua kalian, ya kan? Dan peristiwa itu menjadi lengkap ketika Tuhan Yesus lahir di dunia dan mengambil seluruh hukumannya di atas kayu salib nanti. Dan Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Jadinya kita ini adalah orang-orang yang hidup di bumi adalah orang-orang yang dikasihi, dicintai, dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oke? Jadi hari ini pelajaran kita, jadilah anak-anak Tuhan yang pertama dekat sama Tuhan, mau mendengar Tuhan, dan taat pada perintah Tuhan. Betul banget, Kak. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami tahu setiap kami yang menonton tayangan ini adalah pribadi-pribadi yang mendengar Tuhan, dekat Tuhan, dan taat akan Tuhan. Kami percaya kasih karunia Tuhan turun atas kami. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang juara. Kami tahu Tuhan, orang tua kami diberkati. Kami tahu Tuhan, kami dijauhkan dari virus, dari mara bahaya, dari kuasa kegelapan. Penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan menyertai kehidupan kami. Kami tahu anak-anak yang bertumbuh di Living Room Community Church akan memiliki integritas, akan hidup dalam terang Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. God bless.